Emang udah kayak baru ilmunya tuh. Jadi enak aja. Jadi di Lars Team tuh. Jadi hoyong nangis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lisna Fauzia. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Dike Delina. Perkenalkan, nama saya Nadia Trisna Fitri. Saya berasal dari SMK Negeri Raja Polah. Saya jurusan dari DPIB, Desain Pemodelan Informasi Bangunan. Saya di Lars Team sudah PKL selama 5 bulan. Jadi di sini tuh pas hari pertama PKL, saya dan teman-teman tuh diperkenalkan dulu dengan teknik gambar. Jadi membaca dulu gambar di kantor untuk hari pertama. Dijelaskan oleh Ahilmi. Jadi Ahilmi yang menjelaskan, kita yang mendengarkan gitu tah, buat lebih paham lagi. Selama PKL di Lars Team, saya pertama-tama kan pengarahan dulu dari pembimbing. Nah, setelah itu ke lapangan, mengenal yang ada di lapangan. Saya diperkenalkan ke dunia lapangan terlebih dahulu, didampingi oleh rekan PKL saya dari SMK 2 Tasikmalaya. Nah, abis itu hari kedua kita disuruh untuk rolling tiap proyek yang ada di Lars Team. Ke lapangan, mengenal yang ada di lapangan. Melakukan survei ke Slaawit, ke MC, terus ke Gegernaong, terus Bungur Sari, udah. Jadi kita tuh bisa melihat dari gambar lalu dibandingkan dengan yang aslinya. Di sini juga saya dan teman-teman menggambar gambar kerja seperti denah ataupun yang lainnya, dan kita tuh di rolling antara di kantor sama di lapangan. Jadi biar tahu kita gambar sama secara langsung di proyek tuh kayak gimana. Selama saya di tempat proyek, saya melakukan atau mempelajari tentang merakit footplate, terus menghitung slope, terus menghitung pokok tulangan besi, Pekerjaan pemasangan footplate, fondasi, slope. Paling ya pengenalan kan, kalau di sekolah mah diajarinya tuh cuma fokus ke gambar ya. Kalau kan di sekolah mah di gambar tuh slope tuh nggak cuma kotak doang, tapi pas saya lihat di lapangan ternyata slope tuh panjang gitu ta. Jadi kok gini slope teh, terus kolom, terus apa gitu. Terus juga saya mempelajari tentang struktur, pokoknya tentang struktur bangunan. Kebetulan kan saya ditempatkan di proyek yang baru dibangun gitu, jadi masih struktur. Jadi pemasangan struktur di Slawi. Pernah juga ke Japran pekerjaan finishing. Terus ada di sekolah tuh gak pernah diajarin lintel beam, tapi di sini tuh ada lintel beam. Jadi jadi apa teh, bukaan pintu tuh harus pakai lintel beam gitu, jadi tahu. Bersama teman-teman saya dan diajarkan oleh mang-mang juga, terus sama rekan saya pas waktu PKL. Ada di lokasi proyek Slawi, Mang Rian sama Mang Cebok. Mang Rian, Mang Cebok, Mang Alan, Mang Perdi. Yang di Slawi banyak. Paling deket sama Mang Cebok, Mang Rian, Mang Perdi. Mang-mangnya tuh asik, jadi nggak canggung gitu ta, buat ngobrol sama buat
tanya-tanya tentang proyek tuh. Suka kalau lagi istirahat, suka cerita-cerita gitu kan, memanfaatkan waktu istirahat ya. Jadi suka cerita-cerita apa gitu yang lucu-lucu atau cerita pengalaman gitu. Itu kalau Mang Cebok tuh kalau lagi capek, dia tuh suka kayak ngedumel gitu sih, tapi lucu suaranya tuh, suara ngobrolnya tuh. Atuh, kumaha atuh. Saya teh rese ngobrolnya. Mantap. Karena mereka asik sekali dan tidak boring. Jadi hoyong nangis. Gak apa-apa, kamu nangis. Manusia namanya juga. Aduh. Kis. Udah. Entar Pak. Rame. Pika serius we pokoknya. Jadi seru aja gitu. Pernah pas itu kan lagi pemasangan tulangan lispang di atasnya di Selawi. Terus kan saya mau lihat kan nggak kelihatan kalau dari bawah mah. Naik ke luhur karena taraje nih, karena tangga. Saya sama teman saya tuh Nadia emang bisa naik, cuman keke gak bisa naik, cuma di tengah-tengah dan gak bisa turun gitu. Hese turun pas ningali teh asa sieun geuningan soalna sieun nanti lah ketinggian gitu. Takut jatuh, tangan teh deg-degan. Kan ku abis dicepengan ti handap. Terus keke mimitin mah ayam turun wae cuma mau nanaon pek teh turun wae tapi dateng nanaon. Paling kalau misalkan menghitung kebutuhan ya, tentang kebutuhan besi, tentang kebutuhan coran atau apa. Menghitung bangsa tulangan pokok. Menghitung kebutuhan besi. Jadi ini tuh ilmu awal, ilmu baru tuh susah gitu tadi diterapin di otaknya tuh. Soalnya lieur tecekap sakali diterangkeun gitu kudu rada sabaraha kali nembe hafal gitu. Suka amuk-amuk gitu. Suka kenapa sih nggak langsung narep gitu tadi itu tuh. Susah tapi kalau udah ngerti mah seru. Paling perhitungan doang. Kebutuhan gitu tah, kebutuhan kalau misalkan di sloop, kebutuhan cincinnya tuh butuh berapa lente buat sloop gitu tah, atau kolom atau balok itu kan mangrian ya di Selawi mah tempat itu besi itu suka disuruh, suka kadang cina sok itu apa teh hitung biar belajar gitu, sama-sama belajar. Kayak emang udah kayak baru ilmunya tuh, jadi enak aja. Jadi di Lars Team tuh ada hal-hal yang baru didapat yang enggak di sekolah ajarin. Iya banyak banget. Bisa tahu tentang lintel beam, kolom, balok. Paling ya pengenalan kan kalau di sekolah mah diajarinya tuh cuma fokus ke gambar ya. Kalau kan di sekolah mah digambar tuh sloop tuh nggak cuma kotak doang, tapi pas saya lihat di lapangan ternyata sloop tuh panjang gitu. Selama ke proyek saya kan di sekolah mah difokuskan ngegambar, jadi kan nggak tahu aslinya sloop kayak gimana, footpad kayak gimana. Jadi pas PKL di Lars Team terus di ke lapangan kan, jadi tahu fondasi yang kayak gimana aslinya, sloop kayak gimana, footpad kayak gimana gitu. Jadi kok gini sloop teh, terus kolom, terus apa gitu. Di sini tuh ada lintel beam. Jadi jadi apa teh bukaan pintu tuh harus pakai lintel beam gitu. Jadi tahu. Kan kalau di sekolah mah enggak sedetail di sini gitu. Kenangan anu tidak bisa dilupakan pendaftaran KGSP. Kan awalnya teh pendaftaran KGSP teh digeger naongnya. Tak awalnya mah keketeh sieun ka bangsa KGSP teh. Soalna kan terus arageung terus kitu teh asa ningali mukana teh siga anu jarutek geuningan. Tapi pas di lapangan
talapangan sareng teh Sarla teh Ulan tadinya pek teh mereka teh seru gitu tiasa diajak heureuy jadi we rame. Pas awal-awal SMK Tasik ya, SMK DPIB Tasik yang Ana Tasya sama Nisa. Nah itu tuh deket banget awalnya teh. Nah terus sebelum deket sama KGSP ya itu tuh DPIB Tasik tuh. Nah pas digabungin di kantor jadi deket sama KGSP. Jadi DPIB Tasik sama KGSP tuh udah jadi kayak teman deket gitu tah. Ke teteh-teteh sama KGSP. DPIB SMK 2 Tasik, terus sama KGSP, terus sama YPC, sama Ciamis juga. Mungkin karena jadwalnya sama ya, jadi kan sering ketemu, sering komunikasi gitu, jadi deket, suka bareng-bareng juga kan, jadi deket. Agak lumayan deket, tapi nggak deket-deketin. Yang paling dekat di sini siapa? Sekarang mah KGSP. Itu kan yang paling ditakutkan. Iya, emang pas mimiti mah takut, tapi ayeuna mah henteu, soalna osong ngabantosan gitu, terus teh pokokna mah siga, terus janten siga ku keke teh dianggap sebagai teteh gitu. Teteh sang AA. Gitu. Jangan lupa sama keke weh. Untuk teman-teman di tempat PKS saya di Larstim ya, terima kasih sudah membagikan ilmunya. Lisna sama teman-teman SMK Raja Polah minta maaf sama terima kasih. Minta maaf kalau misalkan ada perkataan atau perbuatan yang disengaja ataupun tidak disengaja. Terus kudu saling berkomunikasi amih beki caket tuh. Terima kasih juga ya sudah menemani saya selama prakren ini. Makasih juga udah ngajarin kita mau temenan sama kita gitu ta. Ohnya kakak KGSP nanti ya maaf misalkan teh keke tuh disek nangis wae. Amun keke kada salah terus teh amun keke kena nyarios anu teh enak terus pokoknya mah maafkan gitu. Mereka tuh nggak pelit ilmu gitu. Terima kasih kalau nanya juga suka dijawab gitu, suka dikasih tahu, nggak pelit ya. Terima kasih. Nah kalau buat teman-teman yang masih ada di sini terus semangat. Nggak lama lagi kok PKL-nya juga, nanti juga bakal lulus kita. Terus buat teman-teman yang SMK Raja Polah juga ya terima kasih kan, soalnya beda kelas ya aku sama itu tuh. Jadi terima kasih sama maaf juga kalau misalkan ada perbuatan sama perkataan yang nggak disengaja yang saya perbuat. Banyak sih orang kantornya, ada Ahilmi, Bu Antari, Pak Yosa, ada Pak Cepi, Teh Mina Agunawan, Teras Apawaj, Pak Ahmad, Pak Sahrul, Teh anu kacamata, Teteh Saha, terus Pak Jay, Albi, Teh Imo, Teras, Teh Payogi. Terus oke Pak Cepi nanti awalnya Payoginya ngedit. Hilang. Oh Aripal. Anu ieu teh saha? Anu sok heureuy menanya. Ahilmi. Ahilmi sih. sama Ahilmi sih. Soalnya kan pas ngerjakeun gambar arsitek kan harusnya ke Ahilmi, terus juga kan mun ke Ahilmi mah tepati kagoknya, soalnya bintenas nanti cuma 1 tahun doang gitu. Soalnya kan suka kalau nanya tugas ke Ahilmi gitu, jadi dekatnya sama Ahilmi. Ya kalau nanya juga di responnya juga cepet gitu, jadi kan nggak bingung sama kitanya juga. Soalnya kan di kantor
digabungin sama KGSP ya. Nah, di KGSP tuh kayak udah deket banget sama Ahilmi tuh. Nah, jadi ke kitanya tuh jadi lebih akrab gitu ta, soalnya KGSP juga akrab sama Ahilmi, jadi nggak canggung lagi gitu buat tanya-tanya. Pesannya untuk semua yang ada di kantor, terima kasih udah membimbing terima kasih sudah membimbing Keke, Nadia, Lisna dengan baik. Terus terima kasih sudah menerima Keke, Idea, karena terima kasih atas bimbingannya. Terima kasih udah ngasih ilmu, udah ngebimbing SMK Raja Polah gitu. Dari awal sampai akhir sekarang bisa dapet ilmu yang baru yang belum diajarin di sekolah. Terima kasih dan maaf bila ada perkata atau perbuatan yang tidak disengaja kami perbuat. Pesan untuk karyawan di Large Team, terutama kepada Bapak Ibu sama pembimbing ya. Terima kasih sudah membagikan ilmunya kepada saya. Terus pokoknya sehat selalu. Terima kasih sama kedua orang tua Keke anu tos support, terus anu sok terima kasih kepada orang tua Keke yang sudah mensupport, terus pokoknya sudah membimbing Keke dari kecil sampai sekarang. Kadang terus maaf amun Keke gaduh salah ke mama sareng ke abah. Mun Keke osok ngalawan, terus maaf mun Keke teu acan jadi anak anu dibanggakeun ku mama. Terus terima kasih sudah mendoakan Keke anu baik-baik, terus melawat Keke dengan baik, terus mengajarkan tentang hal-hal kebaikan. Pokoknya mah terima kasih. Masih ada dua-duanya? Ayah. Buat mama sama bapak, terima kasih karena kan kalau misalkan gak ada mereka, gak ada dukungan mereka, Lisna gak bisa sampai di sini, Lisna gak bisa sekolah tinggi kayak gini. Terus maaf kalau misalkan ngerepotin ya, kalau misalkan buat ekonomi atau apapun, Lisna usahain buat ngeganti semua perbuatan baik kalian. Makasih dan minta maaf sama kedua orang tua, sama keluarga juga. Buat Ade, terima kasih karena misalkan nggak ada Ade tuh kayak sepi gitu kan, orang-orang pada mau punya Ade. Lisna juga bersyukur punya Ade, meskipun tiap di rumah suka kadang berantem atau apa, tapi kan Lisna juga kayak Lisna bersyukur punya Ade. Orang lain mau pengen punya Ade tapi gak bisa gitu. Terus kalau buat kakak, terima kasih kan. Kalau misalkan Lisna ngeluh soal tugas atau soal apa, kakak suka menasehatin. Dia suka bilang kayak gini, Cina, kalau kamu mau bisa, kamu harus berusaha sekuat-kuatnya. Rintangan di depan kamu harus tetap jalanin gitu. Iya, terima kasih kepada kedua orang tua saya, kepada mama sama apa saya, sudah kan memenuhi kebutuhan saya selama prakrin ini. Maaf juga bila mana saya sering melakukan kesalahan atau perlakuan saya yang tidak disuka. Mohon maaf. Belum tentu bisa mewujudkan apa yang orang tua inginkan. Alhamdulillah dari masa ada masih bisa, seenggaknya bisa apa ya,
menyampaikan atau melakukan apa yang diinginkan orang tua. Terima kasih buat Lartim sudah menerima SMK Raja Polah PKL di sini. Terima kasih untuk Lartim sudah membagikan ilmunya kepada saya dan teman-teman selama 5 bulan ini. Semoga Lartim sukses selalu. Terima kasih kepada perusahaan Lartim kontraktor sudah menerima saya dan teman-teman saya untuk PKL di sini. Terus maaf juga kalau misalkan kami sedikit bandel atau apa gitu ta. Dan sampai jumpa. Semoga ada waktu buat ketemu lagi. Dan terima kasih juga atas bimbingannya, atas materi-materinya, karena itu sangat berguna bagi saya dan teman-teman saya. Dadah. Sampai jumpa, bye-bye. Dadah. Bapak sedih. Awas gak nabrak. Guys, kita mau ke masjid. Guys, kita mau ke Aqsa ya, memakai Ka'bah bersama Mang Vijay, Mang Sena tuh guys, ada barangkali di sana. Mari kita OTW.